Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini, untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu agama yang notabene merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di perjumpaan pertama kita dalam program Halaqah Studi Fikih, yang ini program yang baru kita launchingkan ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan ya untuk mengerjakan semua hal dan mempersiapkan segala perangkat yang mendukung kajian kita ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap jerih payah yang kita lakukan di dalam menuntut ilmu agama dicatat sebagai bentuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang muqaddimah dari ilmu fikih ya, atau pengantar dari ilmu fikih. Sebelum kita memasuki pembahasan utama, perlu kita berkenalan dengan ilmu fikih. Apa sih itu ilmu fikih? Ya, kemudian apa keutamaannya kalau kita belajar ilmu fikih? Baik keutamaan secara umum ataupun keutamaan secara khusus. Ya, kemudian juga apa sih yang membuat fikih itu menjadi banyak? Artinya mengapa pendapat para ulama itu sangat banyak? Kenapa nggak satu aja pendapat para ulama? Ya, dan kenapa lahir ulama 4 mazhab? Siapa ulama 4 mazhab? Ya, ini perlu kita berkenalan dengan ilmu yang sangat penting ini dalam Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang akan kita bahas ya adalah tentang definisi ilmu fikih. Tentang definisi ilmu fikih. Al-fiqhu, ya, al-fiqhu secara bahasa maknanya adalah al-faham, pemahaman. Ya, al-fiqhu secara bahasa maknanya al-fahmu atau pemahaman. Sementara secara ilmu syar'i atau secara istilah syar'inya, al-fiqh maknanya adalah al-ilmu bimasailid din. Al-ilmu bimasaili ad-din. Secara syar'i, fikih punya definisi ilmu atau pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan agama secara umum. Ya, baik yang berkaitan dengan ibadah, ya, baik berkaitan dengan muamalah,
bahkan berkaitan dengan akidah itu sendiri. Karenanya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, Imam Abu Hanifah itu punya buku dalam bidang akidah yang beliau beri judul, ya, bukunya tersebut dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Al-Fiqh Al-Akbar. Imam Abu Hanifah punya buku dalam bidang akidah, beliau beri judul Fikih Besar. Artinya, ya, secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa fikih itu memiliki makna pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan agama secara umum, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, keluarga, hatta di dalam masalah akidah. Itu kita sebut dengan fikih. Secara apa? Secara syar'i. Nah, akan tetapi secara istilah, dan inilah yang kita maksudkan, ya. Ketika kita belajar fikih, maka biasanya kita akan mengkajinya dari sisi istilah. Ya, apa fikih dalam istilah para ulama atau istilah para fuqaha? Fikih secara istilah maknanya adalah al-ilm bil ahkami syar'iyyah al-muta'alliqah bi a'malil mukallafin wa aqwalihim al-muqtasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Baik. Ya, kita bahas satu persatu ya. Fikih secara istilah maknanya adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Fikih maknanya adalah mengenal hukum-hukum syar'i. Mengenal hukum-hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Ya, ini kita kenal teman-teman dengan sebutan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, mandub, ya, dan yang semisalnya. Ya, ini yang disebut dengan hukum syar'i. Jadi kalau tanya apa tuh hukum syar'i? Ya, hukum syar'i adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa itu wajib? Ya, hal-hal yang ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Ya, ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang kalau dikerjakan maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah, dan kalau ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Ya, ini wajib. Kemudian apa itu sunnah? Sunnah adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah adalah sesuatu yang ketika seseorang mengerjakannya maka dia diganjar pahala, tetapi kalau ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Tapi teman-teman perlu perhatikan ya, ini sunnah dikaji atau didefinisikan dari sisi ilmu usul fiqh. Ya, sehingga jangan sampai nanti sunnah kan kalau kita tinggalkan nggak berdosa. Ya udah kita tinggalin aja sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah qiyamul lail. Ya, jangan sampai seperti itu punya persepsinya. Ya, ambillah persepsi dari sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, udah selesai. Ya, kemudian mubah. Mubah itu adalah ya suatu perkara yang kalau dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Kemudian makruh, ya, makruh sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan maka tidak berdosa. Kemudian haram, ya, haram sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Jadi seseorang, teman-teman yang Allah muliakan, kalau dia meninggalkan perkara yang haram, maka otomatis dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira antum kalau meninggalkan sesuatu yang haram itu nggak dapat apa-apa, enggak. Antum dapat pahala di sisi Allah. Jadi ini maksud dari definisi, potongan kalimat dari definisi yang pertama, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Fikih itu apa sih? Fikih itu mengenal hukum-hukum syar'i yang di situ terkandung di dalamnya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian al-muta'alliqah bi a'malil mukallafin, yang berkaitan hukum fikih ini atau hukum syar'i ini berkaitan dengan perbuatan dan perkataan seorang mukallaf. Siapa tuh mukallaf? Mukallaf adalah seorang muslim, dia telah balik dan dia berakal. Ya, ini mukallaf. Muslim, balik dan berakal. Kemudian potongan definisi yang terakhir. Ya, al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah,
yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Ya, kalau kita bicara dalil, maka tentu yang tertuju pertama kali adalah Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar ilmu fikih, maka ketahuilah yang akan kita bahas ini adalah seputar tentang hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kemudian kita akan berbicara tentang seorang mukallaf, seorang muslim yang telah balik dan berakal. Ya, kemudian juga kita akan mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Ya, ini yang dimaksud dengan fikih. Baik. Kemudian berkaitan dengan keutamaan, ya, berkaitan dengan keutamaan dari ilmu fikih. Apa sih keutamaannya kita belajar ilmu fikih itu? Baik, sebentar. Nah, sebelum kita masuk ke fase-fase perkembangan ilmu fikih ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengkaji tentang apa sih keutamaan kalau kita belajar ilmu fikih. Ya, apa keutamaan kalau kita belajar ilmu fikih? Asy-Syaikh Dr. Amir Bahjat hafizallahu taala, beliau mengatakan begini, minal muhim jiddan li talibil ilm idza arada an yata'allam ilman an yudrika ahamiyat hadzal ilm. Penting bagi seorang penuntut ilmu itu ketika dia sedang menempuh pelajaran tertentu ya, atau dia sedang mendalami suatu pelajaran di dalam ilmu syar'i, penting baginya untuk mengetahui apa sih keutamaan ya, apa sih keutamaan dari belajar ilmu tersebut. Contoh teman-teman, kita mau belajar ilmu nahwu umpamanya. Ya, kita mau belajar ilmu nahwu. Kita mesti tahu tuh, apa sih keutamaan kalau kita belajar ilmu nahwu. Atau kemudian kalau kita pengen belajar ilmu apa lagi umpamanya? Ekonomi umpamanya ya. Kita harus tahu tuh, apa sih keutamaan kalau kita belajar ilmu ekonomi. Nah, begitu juga seterusnya, begitu juga tentang fikih, teman-teman. Agar kita punya ketertarikan ya untuk belajar tentang ilmu yang satu ini, maka penting bagi kita untuk mengetahui tentang ahamiyah atau urgensi dari ilmu fikih. Apa urgensi belajar ilmu fikih? Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, keutamaan secara umum. Apa sih keutamaan secara umumnya? Tentu keutamaan secara umumnya ilmu fikih adalah ilmu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122. Ya. Surah At-Taubah ayat 122. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya orang beriman itu semuanya berangkat ke medan jihad. Ya, tidak semuanya, harusnya tidak semuanya orang-orang beriman itu berangkat ke medan jihad. Akan tetapi hendaknya kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ya, ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Hendaknya ada beberapa kelompok atau beberapa orang ya di antara mereka yang bertafakuh fid din, dari kata fikih, bertafakuh fid din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan yang demikian agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya setelah mereka, teman-temannya itu yang jihad kembali pulang ke Madinah, ya, la'allahum yahdharun, agar mereka waspada. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu fikih penting karena dia bagian dari ilmu agama. Mempelajari ilmu fikih adalah suatu yang sangat penting karena tentunya dia adalah bagian dari mempelajari ilmu agama.
Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka pertama kali Allah akan lakukan kepadanya adalah Allah akan berikan dia kefakihan terhadap agamanya. Allah berikan dia kefakihan terhadap agamanya. Yufaqihu fid din. Ya, kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim umpamanya, Nabi SAW mengatakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di masa jahiliyah kalau dia faqih. Kalau dia faqih. Ini yang membedakan antara orang-orang yang baru masuk Islam ya dengan orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Sama-sama dulunya masanya jahiliyah. Sama-sama pernah merasakan kekufuran, tetapi kalau dia faqih, maka dia punya nilai plus. Ya. Makanya Nabi katakan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada masa jahiliyah. Jadi nggak dirubah sama sekali. Kalau di masa jahiliyah dia pemimpin, ketika masuk Islam, dia juga tetap masih istimewa. Kapan itu terjadi? Idza faquhu. Idza faquhu. Kalau dia betul-betul menguasai fikih dan fikih menjadi karakternya. Karena kata para ulama di sini redaksinya teman-teman bukan faqihu, bukan kasroh qofnya, tapi qofnya itu dhammah. Ya. Idza faquhu. Idza faquhu. Kalau faqihu sekedar faqih, tapi kalau faquhu fikih telah menjadi karakter bagi dia. Jadi ini bukan sembarang orang nih, bukan orang yang cuma paham fikih, bukan orang yang sekedar menguasai kaidah fiqhiyah, usul fiqh gitu ya, atau dasar-dasar ilmu fikih, enggak. Kalau sudah faquhu berarti dia teman-teman, dia sudah sampai level fikih telah menjadi karakter hidupnya, telah menjadi tabiatnya, sajiyah, telah menjadi tabiat dirinya. Ya, jadi ini diantara keutamaan orang yang belajar ilmu fikih secara umumnya. Adapun secara khusus teman-teman, secara khusus Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan ya bahwa keutamaan orang yang belajar fikih itu sangat luar biasa. Kata beliau, a'zamu dalil ala fadilati syai' an-nadhar ila thamarati. Kita ini kalau mau tahu keutamaan sesuatu, maka kita tinggal lihat buahnya itu apa sih. Kalau kita pengen tahu kualitas seseorang, teman-teman, ya katakanlah seorang guru ya. Kalau kita pengen tahu kualitas seorang guru, maka kita lihat didikannya itu kayak apa. Hasilnya itu kayak apa. Kalau kita pengen tahu seorang petani yang yang ahli, yang mahir gitu ya, maka simpel aja sebenarnya. Dari mana sih kita tahu kalau dia ini petani yang luar biasa, yang hebat gitu ya? Simpelnya teman-teman, kita lihat hasil pertaniannya, bagus atau enggak. Kalau hasil pertaniannya bagus, ya maka Masya Allah. Ya, kalau hasil pertaniannya bagus, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli pertanian. Ya, jadi simpel aja. Kalau kita mau menghukumi sesuatu itu punya keutamaan, maka kita lihat buahnya. Wa man ta'ammala thamratal fiqh alima annahu afdalul ulum. Dan siapa yang mengetahui tentang buah dari ilmu fikih, maka dia akan meyakini bahwa fikih adalah pelajaran yang paling utama di dalam agama Islam. Kalau dia tahu buah dari ilmu fikih, teman-teman, kita ini bisa sholat yang benar, belajar ilmu apa? Ilmu fikih. Nggak bisa teman-teman. Kita ini belajar hadis, comot hadis kemudian kita simpulkan. Comot satu hadis kemudian kita simpulkan. Mustahil. Ya, di antara cara yang bisa kita gunakan adalah dengan cara apa? Dengan cara mempelajari buku-buku fikih dari dasar, ya step by step. Kita mulai dari fikih toharoh yang paling dasar, kemudian fikih sholat, kemudian fikih puasa, fikih fikih haji, fikih zakat dan seterusnya. Lalu beralih ke tahap-tahap berikutnya. Nah, jadi step by step. Sehingga apa yang terjadi? Sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Puasa kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Zakat kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi hasilnya adalah kualitas ibadah kita itu sendiri. Jadi kalau mau tahu teman-teman, apa sih keutamaan kita duduk nih belajar ilmu fikih? Kita akan memperbaiki kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang membuat kita kenapa penting belajar ilmu fikih, karena buahnya luar biasa.
Buah ilmu fikih itu sendiri adalah mencetak pribadi-pribadi yang benar di dalam tata cara pelaksanaan ibadah. Ya, dari mulai keikhlasannya, dia perhatikan syarat-syarat ibadah tersebut, dia perhatikan apa-apa yang membatalkan ibadah, ya kan? Setiap ibadah ada pembatalnya. Salat ada pembatalnya, wudu ada pembatalnya, puasa ada pembatalnya, haji ada pembatalnya, zakat ada pembatalnya, pernikahan ada pembatalnya. Jadi teman-teman dimulakan Allah, gimana kita nggak mau belajar ilmu fikih ini? Sementara ilmu fikih menawarkan buah yang sangat mahal buat kita. Yaitu hal-hal yang tadi kita sudah jelaskan. Berkata Al-Hasan bin Abil Hasan rahimahullah ta'ala, inna minas sadaqah an tasma'a bil fiqh fatuhadditha bih. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Hasan, ya. Kata Al-Hasan, kata Al-Hasan bin Abil Hasan rahimahullahu taala, sesungguhnya di antara bentuk sedekah, kita kan mikir sedekah mesti dengan uang, teman-teman ya. Di antara bentuk sedekah, kata beliau, adalah engkau mendengar fikih lalu engkau sampaikan ilmu tersebut. Subhanallah. Ini di antara bentuk sedekah yang mungkin kita terkadang nggak bisa sedekah uang. Ya, apalagi masa pandemi seperti ini. Kadang-kadang untuk keluarga saja sudah kerepotan gitu. Tapi di antara bentuk sedekah adalah, kata beliau, engkau pelajari ilmu fikih, engkau dengarkan itu, duduk di majelis fikih, lalu kau sampaikan apa yang kau pelajari tersebut. Itu dianggap sebagai sedekah. Karena sedekah juga kita tahu teman-teman, ada yang disebut dengan sedekah ilmu. Ya, sedekah itu bukan hanya sedekah uang saja atau wakaf gitu ya. Enggak. Antum keliru. Ya, sedekah itu juga ada yang disebut dengan sedekah ilmu. Antum pelajari ilmu, dan beliau di sini menyinggung tentang fikih. Ya, belajar ilmu fikih lalu engkau sedekahkan ilmu fikih tersebut. Nah, ini diantara keutamaan dari belajar ilmu fikih. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita sekarang akan membahas tentang fase-fase perkembangan ilmu fikih. Ya, fase-fase perkembangan ilmu fikih dari masa ke masa. Perkembangan ilmu fikih dari masa ke masa. Pertama, ya, tentunya ketika kita belajar ilmu fikih, kita akan belajar tentang dalil atau fase turunnya syariat. Fase turunnya syariat. Ya, sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai tahun beliau wafat, yaitu tahun 11 Hijriyah. Sejak diutusnya Rasulullah SAW sampai ketika beliau wafat tahun 11 Hijriyah. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di fase Makkiyah itu Nabi SAW hanya fokus ngurusin apa? Ngurusin akidah, ya, ngurusin akidah. Jadi fokus pada penanaman pokok-pokok agama atau akidah dan tauhid. Makanya teman-teman kalau kita baca tentang tentang ayat-ayat Makkiyah, maka nggak ada itu fikih. Fikih dalam artian istilah syar'i tadi ya. Kalau fikih dalam artian secara syariah yang tadi disebutkan oleh para ulama, yaitu mengetahui atau memahami tentang agama secara umum, baik akidah ataupun ibadah. Kalau kita bicara fikih dari sisi istilah, maka fikih secara istilah tadi kita sebutkan al-ilm bil ahkami syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Nah, di fase Makkiyah teman-teman, itu belum ada kewajiban sholat, maksudnya penetapan kewajiban sholat 5 waktu. Belum ada tata cara pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Belum ada zakat dengan tata cara yang ditentukan oleh Nabi SAW di fase Madaniyah.
Itu belum ada. Jadi yang ada adalah Ya, yang ada bahwa fase Makkiyah itu hanya terbatas pada penanaman nilai-nilai akidah, ya, tentang tauhid, tentang surga dan neraka, ya, kemudian juga tentang hari-hari kiamat, ya, apa yang akan terjadi pada hari kiamat, tentang sirat, tentang mahsyar dan seterusnya. Lalu kemudian, ya, di antara ciri periode Makkiyah ini juga sedikitnya penjelasan tentang hukum syar'i. Sedikit sekali penjelasan tentang hukum syar'i. Ya. Jadi tentang tentang puasa, lalu apa-apa yang membatalkan puasa, kemudian tentang jihad, ya, itu sangat sedikit, nggak ada bahkan. Jihad itu bicara di Madaniyah nanti. Ya. Lalu barulah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, nah barulah Nabi menyempurnakan penanaman pokok agama Islam, yaitu akidah. Ya, penyempurnaan. Jadi di fase Makkiyah Nabi dakwah kurang lebih selama 13 tahun. Selama 13 tahun Nabi SAW mendakwahkan akidah tentang jangan menyekutukan Allah Azza wa Jal, pemurnian akidah tauhid, ya, membatalkan segala macam kesyirikan, kemudian menanamkan nilai-nilai keimanan di dalam dada para sahabat. Itu selama 13 tahun lamanya. Selama 13 tahun lamanya. Itu nggak bicara apa-apa, teman-teman. Itu bicaranya cuman u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan kau menyekutukan Allah dengan apapun. Udah bicaranya itu aja. Ya, bicaranya hanya tentang tauhid, tauhid dan tauhid. Ada nggak sholat di periode Makkiyah? Ada. Ada sholat di periode Makkiyah. Tetapi belum diatur seperti yang kita lakukan sekarang. Ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan dilakukan dengan bilangan rokaat yang telah ditentukan. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin. Ya, itu di periode Makkiyah. Di periode Madaniyah, itu tinggal melanjutkan. Jadi ada nggak penanaman pokok-pokok akidah di periode Madaniyah? Iya, nah, ada. Di periode Madaniyah itu nggak semuanya tentang fikih. Ada penyempurnaan nilai-nilai akidah di situ. Jadi Nabi itu dakwah akidah, teman-teman. Itu dari awal periode Makkiyah, di awal beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, sampai beliau wafat. Itu penanaman akidah. Tapi di periode Madaniyah itu cuman penyempurnaan saja, melanjutkan yang telah beliau mulai selama di Makkah kurang lebih 13 tahun lamanya. Lalu kemudian masuk kepada pembahasan hukum-hukum syariat. Ya, masuk dalam pembahasan hukum-hukum syariat yang terperinci. Ya, yang terperinci tentang sholat dirinci itu. Sholat zuhur sekian, tata caranya begini. Ya, kemudian ada syarat-syarat sah sholat. Ya, kemudian ada waktu-waktu sholat. Kemudian ada bab azan, ada bab iqomah, ada bab imamah, kepemimpinan di dalam sholat. Ya, kemudian menutup aurat ketika sholat. Nah, itu di mana? Bukan di Makkiyah. Itu di periode Madaniyah. Ya, itu di periode Madaniyah. Jadi subhanallah, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang luar biasa ya dari Nabi SAW. Bahwa Nabi itu tahu, teman-teman, mana skala prioritas. Skala prioritas adalah membenahi akidah kaum muslimin. Itu skala prioritasnya. Ya, membenahi akidah kaum muslimin. Lalu kemudian ketika akidah sudah mantap, keimanan sudah menancap ke dalam dada kaum muslimin, itu nanti tinggal memasukkan memasukkan tentang sholat gitu ya, puasa, kemudian zakat. Dan ini jadi pelajaran buat kita, teman-teman. Buat kita yang sudah punya anak atau kita yang belum menikah nanti mau punya anak, ini menjadi pelajaran buat kita semua sebagai orang tua bahwa sebelum kita membenahi fikih anak-anak kita, maka ada baiknya kita memperhatikan penanaman nilai-nilai keimanan di dalam hati mereka. Kenapa demikian? Karena para sahabat, ketika mereka telah selesai bab penanaman keimanan, akidah sudah luar biasa, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat para sahabat orang yang paling sungguh-sungguh di dalam berjihad di jalan Allah. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat khusyuk di dalam sholatnya. Para sahabat orang yang nggak pernah berhenti qiyamul lail.
Para sahabat adalah orang-orang yang jujur di dalam berdagang. Para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa puasanya. Kapan itu terjadi? Ketika penanaman nilai keimanan telah selesai. Makanya Nabi itu lebih lama membangun basicnya, yaitu keimanan. Fikih itu cuman ya 10 tahun. Ya, 10 tahun Nabi di Madinah itu fikih, semua bab fikih masuk di situ. Ya, fikih sholat, fikih puasa, fikih haji, fikih zakat, fikih pernikahan, fikih talak, ya, fikih muamalah. Di situ masuk semua bab-bab fikih gitu. Adapun di Mekah cuman dakwah tauhid, tauhid dan tauhid, nggak ada yang lain. Jadi itu teman-teman pelajaran buat kita semua bahwa kita yang mau mudah menyuruh anak kita sholat, kan biasanya ada orang tua ya yang mengeluhkan tentang kondisi anaknya. Ustadz, anak saya ini susah kalau disuruh sholat. Anak saya susah kalau disuruh sholat berjamaah. Gimana caranya? Tanamkan nilai-nilai keimanan kepada dia. Itu yang paling utama. Sebelum kita belajar atau mengajarkan anak-anak kita tentang bagaimana sholat berjamaah itu keutamaannya apa, gitu ya. Kemudian juga tata cara pelaksanaannya. Nah, kita tanamin kepada mereka tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah, bagaimana menjadi makmum, bagaimana menjadi imam. Ya, ini penting teman-teman. Tetapi sebelum itu semua, mari kita menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, karena demikian akan sangat mempermudah mereka ya untuk menjalankan semua praktek fikih yang telah dijelaskan Nabi di Madinah cuma 10 tahun. Nabi jelaskan fikih di Madinah cuma 10 tahun. Simple sekali. Ya, baik. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah fase Nabi SAW selama 11 enggak 11 tahun ya dari mulai Nabi diutus menjadi Rasul usia 40 ya. Kemudian Nabi wafat di usia 63 ya. 23 tahun. 23 tahun fikihnya itu cuma 10 tahun. Jadi periode kenabian, fikih kenabian itu cuma sekitar 10 tahun. Nah, sekarang bagaimana fikih di zaman sahabat? Nah, kita lihat sekarang fikih di zaman sahabat. Nah, di masa sahabat, teman-teman muliakan Allah, dimulai dari tahun 11 Hijriah, wafatnya Nabi, itu meninggalkan para pakar, meninggalkan para ahli fikih, meninggalkan para ahli hadis, yang fikih pun diambil dari hadis juga sebenarnya. Ya, tetapi makin ke sana, yakni masa semakin berlangsung panjang gitu ya, sampai di tahun 100 Hijriah para sahabat itu ya, itu mulai berkembang ilmu fikih. Maka kita tahu teman-teman, di masa sahabat itu para sahabat ketika Nabi wafat tahun 11 Hijriah, mereka nggak tinggal di satu tempat. Mereka berpencar ke seluruh negeri. Dan kita dapati teman-teman bahwa fase sahabat ini ada masa-masa di mana sahabat itu tinggal di Madinah, ada yang pergi ke Mekah seperti Abdullah bin Abbas, ada yang ke Irak seperti Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi sahabat itu terpencar ke seluruh penjuru dan pakarnya ada di 3 kota, yaitu kota Madinah, kota Mekah dan kota Irak. Ya, kota Madinah, kota Mekah dan Irak. Di Madinah ada siapa? Di Madinah ada Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Dan juga Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Zaid bin Thabit kita kenal seorang ahli fikih, ahli hadis di zamannya, zaman sahabat. Kemudian di Mekah, ini orang yang nggak diragukan sama sekali, Abdullah bin Abbas, yang terkenal dengan sebutan Habrul Ummah. Ya, Abdullah ibnu Abbas, Habrul Ummah, tintanya umat ini, penanya umat ini. Ini orang luar biasa, sudah gemilang di usia yang sangat belia. Di usia belum balik sudah diajak tuh sama Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan ya untuk berkumpul dengan para veteran perang Badar. Ya, dibawa tuh sama Umar sampai orang-orang di perang Badar itu bingung. Ini Umar ngajak anak kecil gini mau ngapain maksudnya?
Kalau anak kecil kayak gini, ya di rumah kita juga ada, tapi kan nggak kita bawa. Ini pertemuan yang istimewa, bukan pertemuan sembarangan. Ini para ahli badar, orang-orang dijamin surga nih. Ya. Orang-orang senior dari kalangan sahabat. Ini Umar ngapain bawa anak kecil? Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil, teman-teman. Lalu kata Umar, ya orang ini adalah yang kalian kenal lah. Siapa dia? Ini kan dia anaknya dari paman Nabi SAW, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi. Yang bedanya sama Nabi usianya cuma 2 tahunan. Ya, lebih tua dari Nabi 2 tahun. Abbas ibn Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kata Umar kepada orang-orang di perkumpulan tersebut, ya, ini para veteran perang Badar, ya, orang-orang dijamin surga semua. Maka kata Umar simpel, apa pendapat kalian? Kata Umar tentang firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ya, ketika pertolongan Allah dan kemenangannya telah datang. Ya, surah An-Nasr ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan manusia bergerombol, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka para sahabat ya simpel, tafsiran mereka ya sesuai dengan zahir ayatnya, sesuai dengan konteks ayatnya. Ya, bahwa di sini kita disuruh istighfar, bertaubat gitu kan. Kemudian juga kita diperintahkan untuk mengingat Allah, ya. Kemudian kata Umar kepada Ibnu Abbas, begitukah menurutmu wahai Abdullah Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, hadza ajalu Rasulillah. Ini ajalnya Rasulullah. Lihat, jadi pandangan Ibnu Abbas itu menyelisihi orang-orang senior dari kalangan sahabat di pertemuan itu. Lalu kata Umar, aku juga berpikir demikian. Kenapa? Ya karena ketika Fathu Makkah sudah dilakukan oleh Nabi SAW, penaklukan Mekah sudah selesai, ya orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam, ya tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau orang sudah tugasnya selesai, mau ngapain? Udah selesai tugasnya di muka bumi ini, dakwanya sudah sukses, ya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini orang spesial. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Kemudian di Irak ada Abdullah bin Mas'ud. Ini disebut dengan turjumanul Quran. Ini ahli Qurannya sahabat. Ya. Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan begini, teman-teman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW kecuali aku tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, dan perihal tentang berita apa yang dibawakan oleh ayat tersebut. Jadi semua seluk-beluk tentang ayat Quran beliau paham semua. Nggak ada yang samar bagi Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tidak ada satu ayat Quran yang turun kepada Nabi SAW kecuali aku tahu di mana tuh ayat turun, di Mekah atau Madinah, atau di tempat sekitar Mekah dan Madinah, kapan ayat itu turun, dan berbicara tentang apa ayat tersebut. Itu tahu semua Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga jadilah dia ahli fikihnya. Jadi ahli fikih di zaman sahabat sebenarnya banyak, tapi the best-nya adalah orang-orang ini. Di Madinah ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Umar, di Mekah adalah Abdullah bin Abbas, di Irak ada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, nanti kita teman-teman, nanti dari para sahabat ini itu lahir dari didikan mereka para tabi'in. Tabi'in ini kan masanya di bawah masa para sahabat. Ya. Para sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau dan wafat di atas keimanan tersebut. Kemudian nanti teman-teman lahir generasi tabi'in. Ya, lahir generasi tabi'in. Di mana di generasi tabi'in, ya, dari Madinah, lihat, dari Madinah itu kan ini binaannya siapa? Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Dari Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar itu lahir para ulama besar dari kalangan tabi'in. Siapa mereka? Di antaranya Sa'id Ibnul Musayyab atau Ibnul Musayyib. Ada khilaf di kalangan ulama tentang nama orang ini. Ya, tapi antara itu Sa'id Ibnul Musayyab atau Sa'id Ibnul Musayyib. Kemudian ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair Ibnul Awam, salah satu sahabat Nabi yang dijamin surga. Dari 10 orang yang dijamin surga, di antaranya Az-Zubair Ibnul Awam, beliau punya anak.
yang satu Abdullah bin Zubair, yang satu Urwah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair jadi gubernur di Hijaz. Hijaz itu sekarang Mekah dan Madinah. Kemudian Urwah bin Zubair jadi ulama. Urwah bin Zubair menjadi ulama. Kemudian yang ketiga Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini cucunya Abu Bakar Siddiq nih. Ya, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini cucunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian juga di Madinah ada tabi'in binaan siapa? Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar, di antaranya Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud. Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian juga ada Kharijah bin Zaid bin Thabit. Ini putranya Zaid bin Thabit. Ya, kita berharap seperti itu teman-teman. Ya, kita seorang ahli ilmu, kita berharap anak kita meneruskan perjalanan keilmuan kita atau dakwah kita. Kemudian juga ada Sulaiman bin Yasar di Madinah. Ada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini dikenal dengan Al-Fuqaha As-Sab'ah. Al-Fuqaha As-Sab'ah. Jadi teman-teman kalau nanti suatu saat kita singgung tentang ini, ya, siapa tuh ahli fikih yang 7? Ya, berarti kembali ke para tabi'in yang kita sebutkan sekarang nih. Ya, yaitu Sa'id bin Al-Musayyab atau Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, Ubaidillah bin Utbah bin Mas'ud, Kharijah bin Zaid bin Thabit, Sulaiman bin Yasar, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf atau Salim bin Abdullah bin Umar. Ini cucunya anaknya Abdullah bin Umar, afwan. Anaknya Abdullah bin Umar. Jadi antara dua ini nih, kalau bukan anaknya Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdullah bin Umar. Ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf atau Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di periode tabi'in ya. Kemudian juga ada Nafi' dan Az-Zuhri. Ya, ada Nafi' dan Az-Zuhri. Jadi fuqaha us-sab'ah ini 7 orang tadi, ya. Nafi' dan Az-Zuhri di luarnya. Tapi ini ulama besar juga. Siapa tuh Nafi'? Nafi' itu adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar. Mantan budaknya Abdullah bin Umar. Jadi ngambil ilmu dari Abdullah bin Umar. Belajarnya sama Abdullah bin Umar. Ya, lalu kemudian ada Az-Zuhri. Ini juga ulama terkenal ya di zaman tabi'in. Nah, ini dari Madinah nih. Ulama tabi'in, ahli fikih dari Madinah. Nah, sekarang kita pindah ke ulama yang berasal dari Mekah. Ulama tabi'in yang berasal dari Mekah. Siapa tuh ulama tabi'in dari Mekah? Ya, mereka adalah Atha. Di Mekah itu ada Atha. Ada Tawus, ada Mujahid, ada Ikrimah. Ya, ini fuqaha dari Mekah. Ini binaannya siapa? Binaannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi sanad ilmunya itu nggak putus, teman-teman. Itu cara belajar kita ilmu agama. Nggak boleh putus sanadnya. Itu harus benar-benar bersambung sampai kepada Nabi SAW. Jadi kita juga merasa nyaman gitu belajar. Ketika kita belajar dengan seseorang yang memiliki sanad ilmu yang jelas. Ya. Karena lihat nih para tabiin itu belajarnya sama para sahabat. Nggak ada yang otodidak. Ya. Itu di Mekah. Di Irak. Di Irak tadi ada siapa? Ada murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Irak itu kan ada 2, teman-teman. Ada Basrah, ada Kufah. Di Basrah kita kenal ada seorang ulama namanya Al-Hasan Al-Basri. Al-Basri itu nisbahnya kepada kota Basrah di Irak. Al-Hasan Al-Basri, ada Muhammad bin Sirin. Ini ulama besar juga nih. Muhammad bin Sirin. Kemudian juga ada Qatadah. Ada Imam Qatadah. Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, kemudian juga Qatadah. Di Kufah ada Al-Qamah, ada Masruq, ada Shuraih Al-Qadi. Nah, ini perkembangan ilmu fikih ya, dan para ulama fikih yang membawa ilmu fikih tersebut dari zaman ke zaman, dari mulai zaman Nabi SAW, Nabi meninggal,
meninggalkan para sahabat. Ya tadi umpamanya kita bicara di Mekah ada di Madinah ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, kemudian juga di Mekah ada Abdullah bin Abbas, di Irak ada Abdullah bin Mas'ud. Belum kita bicara di Mesir gitu ya, di Syam. Itu mereka tersebar, tapi yang terdeteksi artinya yang punya murid banyak memang ya ini ulama-ulama dari kalangan sahabat ya ini Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, lalu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Nah, itu murid-muridnya di Madinah ada ahli fikih yang 7. Ahli fikih yang 7 tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian juga di apa? Di Mekah ada Atha, ada Tawus, ada Mujahid, ada Ikrimah. Kemudian di Basrah ada di Irak ada 2 bagiannya, ada Basrah, ada Kufah. Ya, Basrah itu ada Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Qatadah. Kemudian di Kufah ada Alqamah, Masruq dan Syurai al-Qadi. Ya, jadi itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sanad-sanad keilmuannya. Ya, sanad-sanad keilmuan di bidang fikih itu dari masa ke masa, dari zaman Nabi SAW sampai zaman para tabi'in. Nah, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang fikih di fase madhab yang 4. Di masa Abu Hanifah, Malik bin Anas, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, kemudian juga di zaman Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Baik teman-teman, sampai di sini kita cukupkan. Mungkin di antara antum ada yang punya pertanyaan, tafadhol. Antum bisa sampaikan langsung melalui voice atau boleh ditulis. Tafadhol. Baik teman-teman, nggak ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan pertama yang masuk dari Ibu Arum. Afwan Ustadz mau tanya, untuk rokok hukumnya makruh atau haram ya? Iya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini sebenarnya masalah klasik ya yang sudah dikaji oleh para ulama, di antara juga oleh MUI dan juga organisasi-organisasi Islam yang lain. Ini telah membahas hukum ini. Jadi Anda sebenarnya cuma melanjutkan lisan mereka, ditambah penjelasan dari kaedah-kaedah fikih yang ada. Jadi teman-teman, untuk memastikan apakah suatu barang itu haram, itu mubah, itu makruh, itu apakah berdasarkan penilaian kita secara pribadi ataukah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW? Jawabannya, untuk mengatakan ini haram, ini makruh, itu harus berdasarkan nas. Nas itu apa? Teks Al-Quran atau teks hadis Nabi SAW. Ya sebenarnya nggak boleh kita mengatakan barang A haram, barang B haram, barang C haram. Kenapa demikian? Karena hukum asalnya, kata para ulama, hukum asalnya, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dengan catatan teman-teman non ibadah. Hukum asal sesuatu dengan catatan non ibadah itu hukumnya mubah. Ya, hukum asal sesuatu mubah. Sampai datangnya dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, sekarang simple, kita tinggal cari dalil pengharamannya untuk rokok ini. Adakah dalil yang sharih, yang tegas tentang haramnya rokok? Jawabannya tentu nggak ada. Ya kalau kita kaji ini, kita baca ayat Al-Quran, nggak ada yang mengatakan
Ya ayyuhalladzina amanu hurrimat alaikum asyijar. Ya ayyuhalladzina amanu hurrima alaikum gudang garam. Hada la yujad. Ini nggak akan kita dapetin. Sampai hari kiamat pun kita bongkar Quran, kita buka hadis-hadis Nabi SAW, nggak bakal ketemu. Kalau yang dia maksud dalil yang sorih, dalil yang tegas, yang menunjukkan bahwa rokok itu haram. Nggak ada. Tapi di dalam fikih, itu ada yang kita sebut dengan qawaid fiqhiyah. Qawaid fikih atau kaidah fikih adalah sebuah kaidah yang mengumpulkan banyak dalil. Ya, yang mengumpulkan banyak dalil. Atau terkadang diambil dari lafaz suatu dalil, lafaz hadis kadang-kadang. Nah, di antara kaidah fikih, teman-teman yang Allah muliakan, adalah perkataan para ulama, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Ini kaidah fikih yang harus kita pegang. Di dalam sabda Nabi, itu lafaznya atau redaksinya, ad-dararu yuzal. Sesuatu yang bahaya harus dihilangkan. Pertanyaannya, simpel aja. Rokok itu membahayakan kita atau enggak? Maka jawabannya pasti membahayakan. Ya kalau nggak membahayakan, simpel aja teman-teman. Kalau kita mau uji tesis secara langsung gitu ya, apakah rokok itu membahayakan? Kata dia nggak membahayakan. Baik, kita uji. Silahkan merokok di ruangan yang di situ ada anak bayi, atau ada anak balita, atau di situ ngumpul anak-anak batita lagi main. Kemudian kita ngelepus di situ. Kira-kira apa komentar orang? Apakah kita disuruh bakar rokok yang lebih banyak? Pak, kayaknya kurang kalau satu rokoknya, Pak. Coba-coba tambahin lagi 2, kayak 3, kayak. Kayaknya kalau cuma satu itu nggak cukup gitu. Akan lebih baik kalau 3, 4 bakar semuanya, Pak. Ngumum lagi ada anak-anak kecil nih. Kira-kira begitukah respon masyarakat? Nggak akan, teman-teman. Mereka pasti akan menyuruh kita, Pak, matikan rokoknya. Di sini banyak anak kecil dan rokok membahayakan mereka. Dan tadi kaidah fikihnya apa? La dharar wa la dirar. Kata Nabi SAW, tidak boleh membahayakan diri sendiri, sebagaimana juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi konsepnya simpel aja. Kalau kita merasa bahwa rokok membahayakan kita dan membahayakan orang sekitar kita, maka jelas di sini ada larangan tegas dari Nabi SAW. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Itu dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua, Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan kalian bertindak tabdzir. Jangan kalian bertindak tabdzir. Karena sesungguhnya perbuatan tabdzir itu apa, teman-teman? Tabdzir itu kita membelanjakan harta kita untuk hal yang tidak bermanfaat buat kita, tidak buat dunia kita, tidak buat akhirat kita, apalagi membahayakan kita. Maka jelas ini tidak diperbolehkan. Ya, jelas tidak diperbolehkan ya, seseorang itu melakukan tindakan tabdzir. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa mengisap rokok atau kita beli rokok, kemudian dengannya kita membakar rokok tersebut, itu tindakan tabdzir. Apalagi sampai dihisap juga asapnya. Maka kita mengajak kaum muslimin untuk lebih ya, kita lebih berpikir dengan akal sehat, teman-teman. Jadi jangan sampai kita karena terbawa hawa nafsu sehingga kita menghilangkan akal sehat kita. Lihat sekitar kita, apakah banyak anak kecil, ada istri kita. Dan Nabi melarang kita untuk membahayakan diri kita dan juga orang lain.
Dan tindakan tabdzir juga termasuk dalam agama. Ini harus kita perhatikan. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau saya pribadi, saya menyatakan bahwa rokok itu haram dengan banyak dalil. Ya, dengan banyak dalil, baik dari Quran maupun hadis Nabi SAW. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Bismillah dari Adi Hermawan. Ustadz, Ana mau bertanya, apakah boleh kita bermadhab lebih dari satu? Kalau kita menerapkan beberapa madhab di dalam satu amalan, boleh tidak? Afwan Ustadz, suaranya double. Tapi iya lupa tadi Ana. Lupa mematikan speakernya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, bermadhab itu hukumnya dibolehkan. Khususnya bagi orang awam. Bagi kita nih, bagi saya, buat antum, bermadhab itu solusi atas ketidakpahaman kita terhadap banyaknya permasalahan fikih. Solusi atas seluruh problem fikih, ibadah, muamalah, dan munakahah yang kita tidak pahami dengan baik. Karena kita awam, kita nggak ngerti ilmu, maka kita ngikut orang yang lebih ngerti sama kita. Simpelnya gitu, teman-teman. Kalau kita bicara tentang madhab, maka simpelnya adalah kita mengikut pendapat salah satu dari imam madhab. Apa hukum bermadhab? Ya tadi, kalau kita orang awam, itu bisa wajib, teman-teman. Kenapa? Karena nggak boleh kita memutuskan sendiri tentang hukum syar'i. Padahal kita nggak punya ilmunya. Ya. Untuk memutuskan ini haram, ini mubah, ini makruh, ini sunnah, ini wajib, itu semua butuh perangkat. Ya, semuanya butuh perangkat. Dia harus paham bahasa Arab, nahwu, shorof, kemudian balaghah, kemudian usul fiqh, qawaid fiqhiyah, mustalah hadis, ribet. Makanya yang paling simpelnya adalah dengan bermadhab. Mempelajari fikih dari salah satu imam madhab. Nah sekarang bagaimana kalau kita menggabungkan pendapat imam madhab dalam satu amalan? Ini disebut dengan talfiq. Dalam istilah fikih, ini disebut dengan talfiq. Apa itu talfiq? Menggabungkan beberapa pendapat dalam permasalahan fikih. Bisa berbeda, bisa sama. Artinya bisa dalam konteks ibadah yang sama atau ibadah yang berbeda. Itu disebut talfiq. Nah, boleh nggak bertalfiq? Ya, ini nyomot-nyomot pendapat para ulama yang berbeda-beda. Maka jawabannya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan dengan catatan, bukan dalam rangka tatabbu ar-rukhas. Hanya ingin mengamalkan yang enak-enak saja. Yang nggak enak ditinggalkan. Ya, contoh, apa contohnya misalnya? Dalam hal apa misalnya? Membatalkan wudhu. Ini kan kita umpamanya dari A sampai Z itu mazhabnya Syafi'i. Dari mulai baca bismillah, kemudian cuci tangan, membasuh wajah, dan seterusnya. Kita ngikut mazhab Syafi'i. Lalu ketika kita bicara tentang pembatal wudhu, ya, yaitu menyentuh seseorang lawan jenis yang bukan mahram, dan itu dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Tapi karena bagi kita, nggak enak, ntar nggak bisa pegangan sama istri, nggak bisa sentuhan lagi sebelum berangkat, nggak bisa deket-deketan sama istri, ini nggak enak nih. Saya ambil pendapat yang
menyentuh wanita selama tidak selama tidak syahwat, maka dibolehkan dan tidak membatalkan wudhu. Jadi ngikut yang enak-enak aja, maka ini nggak diperkenankan. Ya, dibolehkan bagi dia talfiq ketika memang dia melihat ada permasalahan yang lebih kuat dari madhab yang diamalkan. Umpamanya dia madhabnya Syafi'i, dia karena dia udah pakar gitu ya, maka dia bisa melihat kepada dalil dan dia anggap madhab Syafi'i dalam permasalahan ini lemah. Maka gimana? Ya dia ngambil madhab yang lain yang bagi dia itu lebih kuat. Nah, talfik model seperti ini para ulama membolehkan. Tapi pertanyaannya, antum sudah di posisi atau belum? Kalau sudah di posisi itu, bisa menganggap bahwa ini madhab lemah, yang kuat madhab yang ini, nah, itu beda lagi urusannya. Tapi kalau kita masih merasa pemula, awam, ahsan, atau yang terbaik, kita mengikuti satu madhab. Makanya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di program ini, insya Allah Ta'ala, kita akan membahas fikih madhab Syafi'i dasar. Yang demikian agar kita runut di dalam mempelajari fikih Islam. Tidak comot dari sana sini. Karena itu nanti akan membingungkan. Kalau ditanya, ini madhab siapa? Nggak ngerti. Ini madhab siapa? Nggak ngerti. Ya, kita berharap kita runut di dalam memahami fikih Islam dari mulai dasar dan dari satu madhab. Ya, bukan dalam rangka memaksumkan madhab ini. Bukan. Ya, ini kita merasa madhab Syafi'i ini yang paling benar. Enggak. Karena kebenaran di dalam fikih sifatnya relatif. Ya. Allah Ta'ala ala wa'alam. Teman-teman, ada pertanyaan lagi? Taib, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah Ta'ala kita bertemu esok hari di jam yang sama insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesehatan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.